Kenalkan, nama saya Indi Marsala Sinaga dari kelas 2 SMP dengan NIM 235730 Dan saya akan menjelaskan video pertemuan 6 tentang penerapan template fold yang sudah diterangkan di kelas kemarin dan pembuatan model serta migrasi untuk pelanggan. Dan yang ketiga ada pembuatan view dan controller untuk menu pelanggan dan dashboard. Dan yang keempat menerapkan breadcrumb platform yang sesuai dengan praktikum yang sudah dijelaskan kemarin. Selanjutnya adalah um, membuat template form. Nah, saya sudah membuatnya dari sini adalah codingan atau sintaks dari template formnya. Kita buat dulu folder pelanggan di dalam views. Kita buka dulu research. Kita di dalam research view, di dalam view kita buat sebuah folder baru dengan nama pelanggan. Nah, di dalam pelanggan kita buat file baru dengan nama create.blend.php. Nah, isinya adalah seperti ini. Di dalam ini terdapat banyak div dan di dalamnya juga sudah termasuk CSS-nya. Nah, untuk menjalankannya adalah dengan cara kita buka project kita di Laravel, kita start all, kita klik kanan, kita pilih project kita, Ecolet Beauty. Oke, ini adalah tampilan awal. Ini adalah project kami. Ini adalah satu aplikasi yang menyediakan jasa yang menyediakan jasa tempat untuk para makeup artist untuk menawarkan jasa mereka. Di sini juga terdapat beberapa layanan seperti bridal makeup, event makeup, dan photoshoot makeup. Dan di sini jadi para customer bisa memilih mereka akan memilih layanan yang mana. Dan di sini ada home, service, galeri, kontak, dan admin. Nah, untuk bookingnya kita klik book now, sekarang bisa nge-book. Nah, untuk template formnya bisa diklik di admin. Maka akan muncul fold overview, dashboard, pelanggan, tables, documentation, upgrade to pro seperti yang ada di dalam codingan tadi. Nah, ini hasilnya. Jadi ini adalah fold overview dari project Ecolet Beauty. Selanjutnya adalah pembuatan model. Nah, di dalam modelnya kita harus membuat file baru. Misalnya kita membuat nama modelnya adalah pelanggan. Cara membuatnya adalah dengan buka terminal. Ini terminal. Kita ketikkan PHP artisan make model namanya. Kalian di sini saya buat pelanggan. Nah, kita klik enter, maka secara otomatis akan terbuat di sini yaitu pelanggan.php. Nah, ini adalah hasil dari ketika kita membuatnya. Nah, template-nya adalah dari sini sampai sini. Ini saya masukkan dari modul. Nah, tapi ketika kita membuatnya di dalam model, dia tidak akan terbuat dalam migration. Tapi sebaliknya ketika kita membuat migration, kita buka terminal kita klik view terminal. Nah, di sini kita ketikkan PHP artisan make migration create table pelanggan. Create table pelanggan. Misalnya kita buat sini, kita pastikan saja. Ketika kita klik enter, maka akan terbuat file baru. Nah, ini yang saya sudah buat 2024 bulan 10 tanggal 22. Ya. Nah, itu adalah file yang sudah saya buat. Nah, di dalamnya akan terisi seperti ini. Nah, ketika kita membuatnya dalam migration, maka akan terbuat juga di dalam model. Seperti itu. Cara membuat migration.
situ. Bisa tadi ke situ. Ke kanan, kanan. Oke. Nah, isi dari migrasinya ini kita kopikan saja dari modul. Kita copy yang ini. Copy function up sampai skema drop if exists pelanggan. Nah, selanjutnya adalah kita jalankan PHP artisan migrate agar yang sudah kita buat tadi, yang pelanggan tadi tercreate secara otomatis. Kita harus mengetikkan PHP artisan migrate di dalam terminal kita pada PS4. Nah, selanjutnya adalah kita harus nge-set siapa yang harus dijadikan sebagai primary key. Kita buka file pelanggan kita di dalam model. Nah, ini yang sebagai primary key-nya adalah pelanggan ID. Ini adalah fungsinya agar bisa diisi oleh user available. Jadi user bisa ngisi first name-nya siapa, last name-nya siapa, birthday-nya kapan, gendernya apa, email dan phone-nya itu apa. Kita harus ngeset itu di dalam pelanggan.php kita. Selanjutnya adalah setup controller si pelanggan. Nah, di sini kita akan menjalankannya di dalam resource dan dalam resource ada views. Jadi kita buat ini dulu, PHP artisan controller pelanggan controller resource. Dalam VS Code kita, di sini sudah saya buat, tapi bisa kita contohkan kembali. Kita buka resource kita. Iya ya. Dalam resources ada views dan dalam views kita buat lagi folder baru dengan nama pelanggan. Di dalam folder tadi kita buat baru file dengan nama create dan index. Oke. Nah, cara membuat ini create atau index ini adalah dengan cara seperti biasa kita klik terminal, new terminal. Setelah itu kita ketikkan yang ini, PHP artisan control dengan controller resource. Oke, setelah terbuat kita nah ketika itu terbuat maka secara otomatis akan terbuat ini controller baru dengan nama pelanggan dan controller. Oke, selanjutnya kita membuat seperti perintahnya, kita membuat function index. Ini sudah saya buat juga di sini. Ini ada di line public function index. Oke, selanjutnya adalah selanjutnya kita buat seperti ini. Page data, data pelanggan, namanya pelanggan, dua all, seperti ini. Nah, ini return view pelanggan index, page that. Nah, selanjutnya adalah kita membuat web atau code-nya. Kita buka code kita, series baru. Oke, title di bawah. Kita buka root, kita buka web. Oke. Kita buatkan root dengan nama seperti ini. Yang ini, root get pelanggan, kita pakai metode yang get. Pelanggan controller plus index. Ini jangan lupa diimport ya teman-teman. Ini sudah saya import. Oke, di kelas is already import. Oke, selanjutnya adalah kita pergi ke admin pelanggan index. Nah, hierarki pembuatannya itu harus sama ya teman-teman, biar ketika pemanggilannya itu tidak miskom dan tidak error. Jadi kita harus membuat seperti yang diperintahkan, yaitu di dalam resources ada views. Di dalam views kita buat folder baru pelanggan. Nah, di dalam si pelanggan ini baru kita buat file khusus untuk si pelanggan. Ini ada dua, yaitu create dan index. Oke.
Kita buka ya indeks. Kita buka indeks kita. Ini adalah isinya diambil dari dashboard. File dashboard kita Ctrl A saja, terus kita Ctrl C, kita kopikan ke dalam Create. Sorry, ke dalam indeks ternyata. Nah, jadi di sisi dashboard sama indeks itu sama. Oke. Selanjutnya adalah kita menghapus dua div. Caranya dengan cara kita tutup saja line-line-nya. Kita pilih seperti ini. Badinya ditutup. Sorry. Navnya ditutup. Nav ditutup lagi. Navnya ditutup lagi. Dan divnya ditutup. Tinggal ini saja, teman-teman. Nah, ini sudah saya hapus. Tapi ketika sebelum dihapus itu, ini ada seperti ini. Ada row dan VY dash 4 itu harus dihapus. Nah, ini sudah saya hapus, makanya sudah sama seperti yang di modul. Nah, ini adalah yang diminta. Hasilnya harus seperti ini. Kita harus menghapus dua div tadi. Oke, selanjutnya maka ketika kita run view dari pelanggan kita akan seperti ini. Oke, selanjutnya adalah setup UI dan form create. Ini kita buka file dashboard di view. Kita cari pakai keyword active aja. Oke, sini kita set si dashboard menjadi seperti ini. Nav item active pada dashboard. Kita set samakan nih seperti ini. Oke, sudah sama. Nah, ketika sudah kita samakan, nanti ketika di run itu outputnya akan seperti ini. Hanya polosan saja. Ini. Oke. Nah, tadi kan untuk pembuatan controller pelanggannya sudah. Saat membuat controller untuk si dashboard, sama juga kita pakai terminal dan new terminal di PHP Artisan Make Controller Dashboard. Seperti itu, sama aja caranya. Oke, selanjutnya adalah menambah breadcrumb, paddle dan tombol tambah data. Kita buka di pelanggan index. Ini dia index. Kita samakan seperti yang di modul ini pada line 384. Yes. Nah, kita ubah juga yang ini. Kita ubah rootnya. Yang ini. Ini sebelum terisi dengan root, pelanggan dan create, isinya adalah seperti ini. Default dari breadcrumb. Kita harus mengubahnya menjadi seperti ini agar terpanggil di dashboardnya itu. Nah, dan ketika dijalankan, view-nya akan begini. Dashboard slash pelanggan, data pelanggan, seluruh data pelanggan, datanya akan berubah menjadi warna hijau. Lihat seperti ini.
Reses panjang ngarangnya akan sama persis seperti yang di modul. Oke, selanjutnya adalah, nah ketika kita klik tombol tambah data, maka halaman kosong akan tampil karena ada function create di controller pelanggan controller belum disesuaikan. Kita harus buat seperti ini, return view admin.pelanggan.create. Kita buka pelanggan controller pelanggan controller, kita buat seperti ini, return view admin pelanggan.store. Sorry, ternyata salah. Admin pelanggan.create. Yang ini bukan store, ternyata pakai yang create. Ya. Selanjutnya adalah membuat file baru dengan nama create.bat.php di dalam folder admin pelanggan. Lagi-lagi kita harus menyesuaikan hierarkinya, teman-teman. Kita buka view kita seperti biasa. Nih, ini yang harus dibuat create. Sudah benar hierarkinya view, pelanggan, dan file. Oke. Kita harus menyesuaikan seperti ini, teman-teman. Tambah data. Kita cari. Ternyata kita memakai tambah pelanggan, bukan tambah data. Oke, tambah pelanggan. Sudah. Ini. Selanjutnya adalah ya rootnya kita ubah menjadi root pelanggan.list. Saya di pada line 384 sudah. Oke, kita buka breadcrumbnya. Before-nya seperti ini. Setelahnya akan seperti ini. Di tambah pelanggan. Nah, ini teman-teman. Dari line 376 sampai 378. Sudah sama ya, root dashboard dan root pelanggan.list. Oke, selanjutnya adalah seperti ini, masuk ke page dan buka settings. Nah, ini kita copy ke dalam create.php. Ya, akan tampil seperti ini. Nah, sampai div yang flex specify. Oke, sudah sama ya. Dari sini 202 sampai tag penutup divnya 390 sudah sama seperti yang di modul. Oke, maka sel dari pelanggannya akan seperti ini. Oke, kita lihat di modul sama ya. Oke, nah kita hapus location. Nah, kita hapus di lokasinya. Nah, sudah tidak ada. Nah, ketika masih ada locationnya, kita buka di dalam create ini, kita cari saja pakai keyword location dan kita hapus dari div awal dan div akhirnya. Dan ketika di run, tidak ada lagi location ini. Jadi hanya ada first name, birthday, email, last name, gender, dan phone.
Oke, selanjutnya adalah pada tombol save all. Oh, ini tombol save all. Kita ubah, disuruh ubah menjadi button gray 800 menjadi button success text white. Udah ya. Oke, kita buka project kita, lalu kita ubah teman-temannya ubah menjadi seperti ini, button success text white. Oke, sudah menjadi hijau tab all-nya sama seperti yang di modul. Nah, tapi dia menggunakan bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya adalah pada function store di pelanggan controller. Kita harus menampilkan seperti ini. Caranya dengan cara kita debugging menggunakan dd request. Kita kembali ke coding, kita controller, pelanggan controller. Nah, ya deh, ya. dd request all. Oke, sudah. Oke, selanjutnya adalah kita menampilkan seperti ini. Caranya bagaimana? Kita buka browser kita. Kita masuk ke pelanggan. Ini kita ketikkan nama kita. Date-nya bebas. Ini kita ketikkan email saya aja. Oke. First name saya Marcella, female, gendernya female. Oke, kita save all. Oke, sudah sama, akan tampil. Saya kita input ya teman-teman. First name-nya Indi, last name-nya Marcella, birthday-nya seperti itu, gendernya female, emailnya indi23@share.ac.id. Pokoknya 12345678990. Oke, baik, segitu saja yang bisa dapat saya sampaikan dan jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih.